Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Saya Penetua Adriela Harjono Pelupesi dan pelayan ibadah yang bertugas mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di Minggu 15 sesudah Pentakosta dengan pemberita firman Pendeta Tosye Hatumesen Tapilatu. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Tubuh adalah bait Allah, sebagai tubuhnya kita jauhkan tubuh kita dari segala pikiran jahat, marah, dengki, iri hati, serakah, licik, hawa nafsu, sombong, dan sebagainya. Setiap orang percaya hendaklah menjaga dan memelihara tubuhnya dengan sebaik-baiknya. Biarlah tubuh kita dipakai untuk melayani serta memuliakan nama Tuhan selamanya. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri. Mari sembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan sepanjang hari ini. Saat ini kami berkumpul kembali dalam ibadah keluarga ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami agar ibadah keluarga ini berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca Mazmur 63 ayat 1 dan 5. Dibaca berbalasan ya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Setanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu.
sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Persilakan duduk. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya jemaat boleh mempersiapkan pembacaan Alkitab dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Nanti akan dibacakan oleh petugas. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan pekerjaan Roh Kudus untuk pelayanan firman ini. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bahkan kami boleh datang dan bersekutu dalam persekutuan umat Tuhan, jemaat GPIB Nazaret di dalam ibadah keluarga. Bahkan kami merasa bersyukur lagi Engkau mau datang menyapa kami melalui firman yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman ini tidak lalu begitu saja, tetapi boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Lalu kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus mampu untuk mengaktualisasikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami, ya Allah Bapa di surga, karena kami sebagai anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Mari jemaat kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 yang menyatakan, Nasihat terhadap percabulan.
Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap keluarga, dalam kehidupan kita, ketika kita melihat anggota keluarga atau anak-anak kita bertumbuh dalam kondisi yang tidak terarah kepada satu hal yang kondusif, atau kepada satu kehidupan yang lebih baik, tentu sebagai orang tua, sebagai yang dituakan, kita akan menjadi sangat pikiran, kita akan gelisah dan cemas, kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Tetapi kita berada atau diperhadapkan dengan satu kondisi bahwa kita harus bertindak. Supaya apa? Tindakan yang kita buat atau tindakan langkah yang kita ambil adalah supaya kejahatan atau ketidakbenaran yang kita lihat terjadi dalam kehidupan anak-anak itu bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih kondusif. Maka itu pasti akan menjadi pergumulan kita, pasti menjadi sesuatu yang kita cemaskan, kita pikirkan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini juga hal yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus dan menjadi satu pergumulan dari Rasul Paulus sebagai yang dituakan, sebagai yang digurukan, sebagai yang diidolakan. Dia merasa bergumul dengan apa yang sementara sedang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus itu, sesuai dengan perkembangan zaman yang ada pada saat itu. Bahwa mereka begitu terpengaruh dengan situasi lingkungan yang ada di luar sana, dan pergaulan yang mereka saksikan itu ternyata juga merasuki atau sampai masuk dalam kehidupan jemaat Tuhan. Paulus, walaupun ia tidak berada di tengah-tengah jemaat itu, tetapi ia merasa harus bertanggung jawab
dan ia mengirimkan surat untuk mereka supaya mereka menyadari atas kesalahan-kesalahan, atas kelalaian atau pelanggaran yang mungkin sudah mereka lakukan dalam kehidupan berjemaat itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih, dari pembacaan ini kita melihat Paulus mengungkapkan persoalan yang paling dasariah, yaitu persoalan tentang percabulan. Persoalan tentang percabulan dan kebebasan. Intinya dari percabulan itu adalah karena mereka melihat adanya kebebasan dalam kehidupan kekristenan. Sehingga dua hal ini yang menjadi katakanlah satu fokus bagi Paulus untuk menyelesaikan, untuk mengarahkan jemaat agar bagaimana mereka menyadari kesalahan ini, bagaimana mereka kemudian merubah kehidupan mereka dengan terlebih dahulu merubah cara hidup, cara pikirnya. Dia mulai dengan mengatakan apa yang ada di dalam pemikiran dia. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Semuanya halal bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Apa maksudnya? Dengan kebebasan yang dimiliki oleh Paulus, oleh jemaat Kristen, kebebasan yang dari mana? Kebebasan karena Kristus telah menebus mereka. Kristus telah membebaskan mereka dari belenggu dosa, sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka, tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi yang ada. Tapi tidak berarti juga bahwa kebebasan mereka itu membuat mereka sesukanya bisa melakukan apa saja dalam kehidupan ini. Apalagi di dalam masyarakat, di dalam jemaat di Korintus ini, ada yang disebut sebagai satu percabulan kesucian. Artinya mereka melakukan hal-hal cabul. Mereka melakukan hal-hal persetubuhan yang suci yang mereka anggap bahwa itu adalah suatu yang wajar. Nah, pengaruh ini sangat memperlihatkan bahwa begitu besar pemahaman dari dunia Helenis yang memisahkan bahwa manusia itu terdiri dari jiwa, roh, dan tubuh. Tetapi yang penting itu adalah jiwa dan roh. Tubuh itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan keilahian, dengan kehidupan kerohanian. Nah, ini yang dibantah oleh Paulus. Paulus mau mengatakan bahwa kehadiran manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan bahwa tubuhmu itu juga adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Untuk itulah ia mengatakan, bagaimana dengan tubuh itu manusia bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan itu harus menjadi dasar pemahaman dari jemaat Kristen ini yang ada di Korintus. Sehingga ia mengatakan hal yang pertama untuk bagaimana mereka memahami memuliakan Tuhan, yaitu dikatakan Tuhan, tubuh untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya bahwa tubuh kita yang adalah ciptaan Allah, dikatakan segambar dengan Allah, itu adalah untuk Tuhan. Karena ia segambar dengan Allah. Imago Dei. Dan tubuh inilah dan Tuhan untuk tubuh. Artinya bahwa dengan tubuh yang dimiliki ini, yang merupakan citra Allah itu, harus benar-benar mencerminkan kehadiran Allah di dalamnya. Tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh.
Dan hal yang kedua yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa tubuh manusia ini adalah anggota Kristus. Jadi kalau kita memahami bahwa tubuh kita ini adalah anggota Kristus, bagaimana anggota Kristus ini masih mau diserahkan, masih mau dibiarkan untuk percabulan, untuk hal-hal duniawi yang sia-sia? Itu hal yang kedua yang ditekankan oleh Paulus untuk bagaimana jemaat Korintus ini menyadari pentingnya tubuh itu. Dan hal yang ketiga yang mau dikatakan oleh Paulus pada bagiannya yang terakhir, dikatakan bahwa ingatlah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ingat bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah berdiam di dalamnya, di mana ada Allah yang hadir di dalamnya, sehingga tidak bisa kita lakukan dengan tubuh kita ini untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang hanya mendatangkan kenikmatan sesaat, untuk sesuatu yang hanya memberikan satu kenyataan bahwa kita tidak membuat tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketiga hal inilah yang mau ditekankan oleh Paulus di dalam pembacaan kita dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Bagaimana jemaat di sana bisa menggunakan tubuhnya sebagai suatu yang memuliakan Tuhan. Tidak memisah-misahkan. Oh, tubuh kita ini kan hal duniawi. Tubuh kita ini kan sebentar lagi fana. Tubuh kita ini sebentar lagi menjadi cacing. Sebentar lagi menjadi tanah. Tidak ada artinya. Yang penting adalah bagaimana tubuh kita, roh kita, jiwa kita kembali kepada Sang Empunya Roh itu. Nah, cara berpikir inilah yang akhirnya membuat manusia menyia-nyiakan tubuhnya. Manusia memilah-milahkan apa yang bisa dilakukan dengan tubuh ini dan apa yang tidak bisa dilakukan dengan tubuh ini. Paulus menolak semuanya itu. Paulus mengatakan tidak seperti itu. Tubuhmu yang walaupun engkau katakan sebentar lagi ketika meninggal, dikuburkan, dimakamkan, tidak ada artinya. Tidak seperti itu. Karena tubuh itu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau tubuh itu dibangkitkan oleh Tuhan, berarti betapa berharganya tubuh kita ini di hadapan Allah. Dia yang membangkitkan Kristus. Dia itu jugalah yang akan membangkitkan tubuh kita ketika kita meninggal dan pada saat Ia akan datang kembali. Nah, inilah pemahaman inilah yang mau ditanamkan oleh Rasul Paulus supaya bagaimana jemaat di Korintus menghargai tubuhnya dan tidak menyia-nyiakan tubuhnya untuk hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang duniawi. Tapi Ia mau mengatakan, mari kita menghargai tubuh ini. Dan bagaimana tubuh ini adalah untuk Tuhan, dan Tuhan adalah untuk tubuh. Artinya bagaimana kita memakai itu untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memakai tubuh kita ini untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Memang kita bebas melakukan apa saja, tetapi kebebasan kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kita tidak lepas dari keberadaan kita tentang bagian dari tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab kalau kita sendiri menyia-nyiakan tubuh kita dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan hal-hal yang duniawi itu? Dan satu hal bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. 3 hal inilah yang harus diingat oleh jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang hidup di zaman modern ini, terkadang juga kita berada dalam situasi-situasi yang memilah-milahkan apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kita menggunakan kebebasan kita sebebas-bebasnya. Lalu kalau kebebasan itu kita tidak lakukan dengan penuh kasih, dengan bertanggung jawab, maka sia-sialah kebebasan itu. Karena yang Paulus inginkan adalah bagaimana kebebasan kita itu dilakukan untuk mendatangkan kebaikan.
Bukan saja kebaikan bagi tubuh kita, tapi kebaikan juga di dalam kehidupan bersama. Bagaimana kebebasan itu bisa menghidupkan, bisa mengubah satu komunitas dengan adanya kehadiran kita. Jadi tidak hanya kehadiran kita itu sebagai sosok yang kemudian dikenal, oh itu si A, itu si B, itu si C. Bukan itu saja yang Paulus inginkan. Tapi bagaimana si A, si B, dan si C itu bisa hadir di dalam persekutuan itu dengan memberikan satu wacana yang baik. Dengan mengumbar senyum, dengan mengisahkan hal-hal yang positif, dengan memandang satu perkara itu dari segi yang positif. Supaya persekutuan itu bisa bertumbuh, komunitas itu bisa maju, bisa menjadi hidup. Inilah yang ditekankan oleh Paulus, karena kita memang memiliki bebas. Tidak ada hal-hal yang terlalu mengikat kita, sehingga kita seolah-olah berada dalam situasi keterikatan, situasi ketidakbebasan. Tidak demikian. Tuhan memberikan kebebasan, karena apa? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjadi manusia-manusia yang merdeka. Itu yang dikatakan dalam bagian dari firman Tuhan. Jika bukan Tuhan yang memerdekakan kita, kita tidak benar-benar merdeka. Maka kemerdekaan apapun yang kita buat, yang menurut kita bisa membebaskan kita, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan, dengan harta kekayaan kita, kita sebenarnya tidak benar-benar merdeka. Kalau Kristus tidak memerdekakan kita. Kristus memerdekakan kita dengan darahnya, dengan pengorbanannya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berharga di mata Tuhan. Kita menjadi manusia yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Bapa, bahkan kita bisa menyebut Dia sebagai Bapa kita karena pengorbanan Kristus. Untuk apa semuanya itu? Apakah hanya untuk kepribadian kita, supaya kita bebas, supaya kita senang, kita sudah merdeka? Tidak, saudara-saudara. Supaya bagaimana kita juga saling membebaskan. Kita tidak mengikat orang di dalam rasa dendam kita. Kita tidak membuat seseorang merasa bersalah karena kesombongan kita. Kita tidak membuat seseorang tertekan dalam kehidupan ini karena kekikiran kita. Tapi bagaimana kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita mendapat berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini, membuat kita bisa saling membangun, saling menolong satu dengan yang lainnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ia katakan, kebebasan tanpa kasih adalah kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kebebasan yang kita miliki itu harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Harus kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ketika kita melihat ada orang yang terbelenggu karena dosa, atau karena ketidaktahuan mereka, atau karena ketidakmampuan mereka, maka itu adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk membebaskan mereka dari kondisi-kondisi seperti ini. Ingatlah bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh itu hidup di dalam diri kita. Roh itu memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang memperlihatkan kebebasan, tetapi bertanggung jawab dan dilandasi dengan rasa kasih kepada semua orang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang dikatakan di dalam Injil Roma pasal, coba kita buka di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Apa yang dikatakan di sana? Ada yang mau coba bacakan untuk kita semua? Yang sudah mendapatkan boleh membacakannya.
Iya. Coba Bapak Ibu kita sama-sama bacakan sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi kita memahami ibadah bukan hanya satu tugas dan tanggung jawab panggilan kita untuk selalu hadir di dalam gereja, untuk selalu datang di dalam ibadah keluarga. Tetapi ibadah yang sejati berarti yang mengatasi semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita tahu melakukan semuanya itu, ditambah lagi dengan kerajinan kita, kegigihan kita untuk selalu mendukung pelayanan di dalam jemaat, untuk selalu hadir dengan setia dalam gereja Tuhan, maka itu akan mendapat satu poin yang luar biasa dari Tuhan kita. Atau katakanlah untuk mewujudkan, untuk menyatakan ibadah kita yang sejati itu adalah bagaimana kehadiran kita di dalam ibadah-ibadah yang ada. Sebagai tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai keluarga atau sebagai bagian anggota dari bidang kategorial. Baik itu anak-anak, taruna, pemuda, PKP, kaum perempuan, atau PKB, atau juga PKLU. Semua tugas dan tanggung jawab kita dalam peribadatan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tahu siapa yang benar-benar mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Dan Ia akan menerima itu. Karena itu adalah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kira inilah yang menjadi perenungan kita untuk minggu berjalan ini, supaya di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita lebih menghargai tubuh dan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan untuk digunakan semau kita, seenak jidat kita, tetapi kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan yang didasarkan atas kasih kepada semua orang, dan juga bertanggung jawab kepada Tuhan dengan kebebasan yang adalah anugerah Tuhan bagi hidup kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian, Tuhan ambil hidupku. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita akan menyaksikan satu video yang merupakan kesaksian dari presbiter
para presbiter, mantan presbiter yang sudah menjalani masa purna bakti. Mereka berada dalam kondisi purna bakti setelah menjalani masa pelayanan selama 2017 sampai 2022. Inilah kesaksian hidup mereka. Tak selalu Allah mempersiapkan seseorang menjadi pelayannya melalui kejadian mujizat besar yang mengubah hidupnya. Saat kecil, saya terbiasa membantu orang tua mempersiapkan rumahku sebagai ruang ibadah jemaat. Inilah tugas koster junior yang disediakan Tuhan bagiku untuk kelak menjadi koster gereja yang bernama presbiter. Di tangan seorang presbiter tua yang telah tiada, yakni Pak Ramos, saya diajar dan dilatih pelayanan berkunjungan ke rumah-rumah jemaat. Pak Ramos mengajarkan kunci pelayanan ada pada komunikasi, persahabatan, dan jiwa kekeluargaan. Dari sinilah Tuhan menetapkanku menerima tugas menjadi penjaga umatnya di GPIB Nazaret. Melayani sebagai seorang presbiter tidak selalu berarti seorang pelayan liturgi rapi, pendoa yang empati, atau seorang konselor berhikmat. Saat bertugas menjadi penerima tamu ibadah hari Minggu di depan pintu gereja, saya justru menemukan sebuah kebahagiaan rohani seorang pelayan, yakni bisa berjumpa dengan banyak orang yang tersenyum datang ke rumah Tuhan. Senyuman perjumpaan ini seolah-olah menjadi senyuman Tuhan yang sedang memperkenalkan, inilah umatku, inilah keluarga rohanimu, dan inilah domba-dombaku yang kupercayakan kepadamu. Sambutlah mereka, layanilah mereka, dan rawatlah mereka seperti engkau mengasihiku. Tidak ada yang sempurna dalam dunia pelayanan, karena itulah kidung rohaniku selalu berbunyi, ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Kidung inilah lagu sepanjang hidup pelayananku hingga purna tugasku sebagai seorang presbiter. Terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan dan kesempatan melayanimu dalam jemaat ini. Biarlah harum keindahan pelayanan ini akan melekat senantiasa pada sekolah pelayan-pelayan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Telah menyaksikan video yang begitu indah sebagai satu kesaksian dari mantan presbiter purna bakti. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Naomi Mauren Roring dan kedua Saudara Hansel Latumerisa, kemudian ditutup oleh saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami bisa berkumpul dan beribadah bersama untuk membaca, merenungkan firman-Mu, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada Ibu Pendeta Tosya atau Mesen Tapilatu yang telah melayankan firman-Mu malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam doa syafaat ini, kami mohon kepadamu Bapa, berkatilah dunia ini. Engkau campur tangan dalam mendamaikan peperangan dan pertikaian antar bangsa.
Kami doakan perang Rusia dan Ukraina agar segera berakhir karena dampaknya telah kami rasakan ya Tuhan. Kau juga mau berkati para pemimpin dunia yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa agar dapat bersehati menjadikan dunia sebagai tempat yang aman dan damai. Kasih-Mu melingkupi kami warga dunia Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan di penjuru dunia dapat menjadi pembawa damai, kasih dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Ya Bapa, kami juga mendoakan negara kami agar menjadi negara yang aman, damai dan makmur sejahtera. Tuhan, jauhkan kami dari bencana dan pulihkan keadaan negara Indonesia dari badai virus corona yang telah berdampak pada perekonomian negara kami ya Tuhan. Mampukan para pemimpin kami untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu. Kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Tidak mementingkan kepentingan golongan maupun diri sendiri, tapi menjadi negarawan yang memikirkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Tuhan, bagi gereja di penjuru dunia, kami doakan agar dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman, sehingga melaluinya anak-anak-Mu dapat menjadi agen pembawa damai, memancarkan kasih Tuhan, dan menyuarakan keadilan. Biarlah gereja menjadi teladan dan pelopor kasih dan kepedulian bagi sesama manusia, bahkan dapat menyuarakan perlindungan dan pelestarian alam semesta. Tuhan juga berkati para penginjil yang tersebar di pedalaman dan pelosok dunia. Beri kekuatan, kemampuan, dan perlindungan bagi mereka agar dapat memberitakan kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Ya Kristus, saat ini kami juga mau mendoakan bagi gereja-Mu yang ada di seluruh pelosok bumi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk para pemimpin gereja-Mu, pendeta, pastor yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Engkau lewat jemaat yang dipimpinnya. Kami juga berdoa bagi para penginjil di pedalaman, berikanlah hikmat yang dari Tuhan agar tugas penginjilan yang dilakukan sebagai perpanjangan dari pelayanan Kristus selama di dunia dapat terwujud, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus. Kami berdoa bagi GPIB yang jemaatnya tersebar di seluruh pelosok Indonesia bagian Barat. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat GPIB yang hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, agar kehadiran GPIB dapat mewujud nyatakan visi dan misinya, yaitu gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Nazaret. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Marlene Joseph, juga pendeta-pendeta yang membantu pelayanan di jemaat kami, yaitu Ibu Pendeta Margareta Manalu, Ibu Pendeta Betsy Indun, Ibu Pendeta Elizabeth Siregar, Bapak Pendeta Sihite, Bapak Pendeta Peter Theodorus bersama keluarga masing-masing. Kami juga berdoa bagi seluruh presbiter, pengurus pelkat, pengurus komisi, panitia dan tim BPPJ, pegawai kantor majelis jemaat. Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanannya dan memberkati keluarga yang menopang pelayanan mereka. Kami juga mendoakan panitia pemilihan diaken dan penatua. Tuhan memberkati dalam tugas-tugasnya dan boleh selesai dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan saja. Kami mendoakan program kerja Jemaat Nazaret agar 3 tugas gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia, semuanya boleh terlaksana dengan baik. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Dalam rentetan syafaat kami ini ya Tuhan, kami teringat kepada orang-orang yang lanjut usia. Kami teringat juga kepada mereka yang menderita sakit dan dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Dengan hormat kami sebutkan Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Denny, Ibu Rin de Fretes, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Kandawaro, Bapak Karel Van Prach, Bapak Yos Manuhutu, Bapak Aritonang, Bapak Yohanes Auri, Ibu Susi Puri Mahua, Ibu Sarah Banuera,
Pendeta Denny Matulapelwa, Bapak Alexander Regah, Ibu Titi Nugroho Said Suyut, Ibu Judit Tambunan Marlisa, Bapak Butar Butar, Ibu Desir Manangka, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Rustamaji, Ibu Henny Silain Kantiadogu, Ibu Diana Oroh, Ibu Diana Kandopa Rinduri, Ibu Henny Urai Rantung, Saudari Neti Pasaribu. Bagi kekasih-kekasih kami ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menguatkan mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh melanjutkan hidup yang adalah anugerah Tuhan, dan selalu menjadi sosok yang membawa berkat bagi anak-anak maupun cucu-cucu di dalam kehidupannya. Tuhan, dengarlah permohonan kami bagi mereka yang kami cintai dalam kondisi pemulihan, sakit, ataupun yang lanjut usia. Lalu Tuhan, kami juga mau mendoakan keluarga Adam dari sektor 6, di mana Tuhan, Engkau telah memanggil pulang Bapak Denny Adam pada hari Senin 19 September. Kiranya Tuhan, keluarga yang ditinggalkan ini boleh mendapat kekuatan dari Tuhan untuk melanjutkan hidup dan kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Dan mereka boleh menerima kenyataan ini dengan pemahaman bahwa Tuhan mengasihi saudara Bapak kekasih Denny Adam, dan Tuhan mau melepaskannya dari segala penderitaan dunia. Ya Tuhan, kuatkanlah keluarga Adam Lopati. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang melangsungkan ulang tahun sepanjang pekan yang ada ini. Tuhan, kuduskanlah sukacita hati mereka, supaya mereka selalu boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam rasa syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi semua yang hadir pada malam hari ini, mengikuti baik di dalam gedung gereja ini ataupun di rumah. Tuhan mengenal setiap kami dan Tuhan tahu apa yang gumuli di dalam batin kami, di dalam doa-doa dan rasa syukur kami. Tuhan mau jawab semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi. Lalu Bapa di surga, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Paduan Suara Rahel.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang menyatakan, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hatiku dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih karunia dan berkat dari-Mu yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini dalam kehidupan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, agar persembahan kami ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dan ajarlah kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Warta Jemaat Ibadah Keluarga 21 September 2022. Berita duka. Telah meninggal dunia di Jakarta pada hari Senin 19 September 2022 Daniel Petrus Adam dari Sektor 6 dalam usia 70 tahun. Almarhum adalah suami dari Ibu Yene Adam, ayah dari Febriana Adam. Almarhum telah dimakamkan pada hari Selasa 20 September 2022 di TPU Pondok Kelapa. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Bulan Doa Alkitab 2022. Dalam ibadah Minggu 25 September 2022 pukul 10 dan 17 WIB dilaksanakan juga dalam rangka Hari Bulan Doa Alkitab atau BDA 2022. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus dari Gereja Orahua Niha Keriso Protestan atau ONKP. Perjamuan Kudus. Dalam ibadah Minggu 2 Oktober 2022 pukul 10 dan 17 WIB akan dilaksanakan Perjamuan Kudus dan juga dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia atau HKPD dan Hari Pekabaran Injil Indonesia HPII dengan menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan Majelis Sinode GPIB. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat, khususnya warga Sidi Jemaat. Mohon informasi dari Korsek, Seksek untuk warga yang dilayani perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit, selambat-lambatnya sampai dengan Rabu 28 September 2022 ke kantor Majelis Jemaat. Sakramen Baptisan. Dalam ibadah Minggu 9 Oktober 2022 pukul 10 akan dilaksanakan Sakramen Baptisan Anak bagi Aditma Hiskia Mutiha Pardede, 1 tahun 5 bulan, anak dari keluarga Pardede Sibarani dari Sektor 10. Program Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi S1 D3, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret melalui Komisi PPSDI PPK mengadakan program bantuan biaya pendidikan formal D3 S1 untuk warga jemaat untuk tahun program 2022-2023. Dana yang akan diberikan setiap bulan Rp1 juta per orang. Kuota untuk program ini adalah untuk 3 orang. Bagi warga jemaat yang berminat mengikuti program ini, agar mengisi, melampirkan, dan menyerahkan dokumen persyaratan administrasi ke kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret. Informasi selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp Group di masing-masing sektor pelayanan. Pemilihan calon diaken dan penatua tahap kedua. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panitia bersyukur atas pimpinan dan hikmat Tuhan, sehingga kami telah melaksanakan tahap pemilihan 1, pembinaan tahap 1, dan pemilihan tahap 2 bagi bakal calon tetap diaken dan penatua GPIB Jemaat Nasaret masa tugas 2022-2027. Proses selanjutnya akan dilaksanakan pembinaan tahap 2 bagi calon tetap diaken dan penatua pada hari Jumat 23 September 2022 secara hybrid, Zoom dan tatap muka, pukul 15.30 sampai 22.20 WIB di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret. Hari Sabtu 24 September 2022 di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret secara tatap muka pukul 9 sampai 19.30 WIB,
bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nazaret. Berikut disampaikan suara gembala dan nama-nama calon tetap diaken dan penatua 2022-2027 sebagai berikut. Cara Tuhan mengasihiku. Gereja adalah keluarga Allah. Gereja bukanlah organisasi penguasa, organisasi masyarakat, ataupun klub sosial. Sebagai sebuah keluarga, kekuatan gereja ada pada ikatan kasih sayang dan pengorbanan. Panggilan menjadi presbiter gereja bukanlah panggilan menjadi pegawai, staf atau karir pada sebuah organisasi, melainkan panggilan untuk merawat keluarga. Bukan dengan kemampuan akademis atau manajerial, tapi dengan cinta kasih. Kepada kita, Tuhan percayakan bukan cuma keluarga biologis atau marga, tapi juga keluarga Allah yang bernama Jemaat GPIB Nazaret. Bersediakah engkau menjaga dan merawat jemaat keluarga Allah? Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah patah dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Ketika Tuhan memilihmu menjadi presbiter atau pelayannya, Ia tidak peduli tentang kehebatan atau kelemahanmu. Allah tidak peduli apa kata dunia, apa kata orang tentang dirimu. Ia tidak mempersoalkan seberapa banyak dosamu, seberapa banyak hartamu, ijazahmu, keterampilanmu, hingga rupa wajahmu. Sebab yang Allah pilih adalah jiwamu, hatimu, dan hidupmu, yang jauh lebih besar dari dunia. Karena itu, jawaban kita kepada Allah haruslah jawaban jiwa atau jawaban hati yang lahir dari ketulusan. Berbahagialah mereka yang menjawab panggilan Kristus menjadi pelayannya dengan ketulusan jiwa, karena upah damai sejahtera dan berkat tersedia padanya. Dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Di balik panggilan menjadi pelayan Tuhan, sebenarnya ada panggilan untuk menjadi pribadi baru. Tiap pelayan Tuhan akan diberi keberanian dan ketangguhan untuk menyelesaikan hutang keadilan masa lalu, sekaligus memutus mata rantai kegelapan hidupnya yang lama, demi terciptanya lembaran baru, kelahiran anugerah Allah yang membawa terang dan berkat. Karena itu, masa-masa pelayanan adalah masa belajar sebagai murid Yesus, masa bergumul dan berjuang untuk lahir baru menjadi kesayangan Allah. Jangan takut dan khawatir, sebab Tuhan sendiri yang akan membimbingmu mengalahkan masa lalu dan memenangkan masa depan bagimu dan keturunanmu. Dialah yang akan menuliskan makna baru namamu pada saat engkau menjadi pelayannya. Cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku.
Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah saudara-saudaraku, pergilah kita dari sini dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar dan renungkan. Kita sambut berita pengutusan ini dengan pujian, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu kelam, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena kemelut. Tuhan inginkan kau bersinar terus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara sekalian.